Dalam pembahasan mengenai pendapatan nasional minggu lalu, kelompok kami menyinggung soal PDB atau Produk Domestik Bruto, yang diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu atau biasanya per tahun. Di antara pendekatan dalam perhitungan PDB, pendekatan pengeluaran merupakan salah satu yang bisa digunakan. Rumus umum untuk PDB dengan pendekatan pengeluaran adalah konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor-impor. Dan secara khusus, kali ini kelompok kami akan membahas salah satu dari 4 komponen itu, yaitu pengeluaran pemerintah. Pengeluaran atau belanja pemerintah mengacu pada uang yang dikeluarkan oleh sektor publik untuk perolehan barang dan penyediaan layanan seperti pendidikan, perawatan kesehatan, perlindungan sosial, dan pertahanan. Dalam akuntansi pendapatan nasional, ketika pemerintah memperoleh barang dan jasa untuk penggunaan saat ini, untuk secara langsung memenuhi kebutuhan individu dan kolektif, itu diklasifikasikan sebagai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah. Berikutnya ada pengeluaran rutin pemerintah di Indonesia. Yang pertama, belanja pegawai, di mana pengeluaran negara untuk keperluan gaji, tunjangan, uang makan, serta biaya lainnya untuk pegawai negeri. Kedua, belanja barang, yaitu pengeluaran negara untuk membeli barang yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintah. Yang ketiga, belanja rutin daerah, di mana pengeluaran negara untuk belanja pegawai dan non-pegawai pemerintah. Yang keempat, bunga dan cicilan utang, pengeluaran pemerintah untuk membayar bunga dan cicilan pokok pinjaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Dan yang kelima, subsidi, di mana pengeluaran untuk berbagai macam subsidi pemerintah untuk masyarakat, misalnya BBM dan listrik. Di sini ada beberapa sektor yang berpengaruh karena pengeluaran negara. Di antaranya yang pertama adalah produksi. Secara langsung atau tidak langsung, pengeluaran negara mempengaruhi sektor produksi. Pengeluaran negara juga disebut sebagai faktor produksi lainnya, di samping faktor produksi berupa modal, tenaga kerja, dan manajemen. Misalnya, pengeluaran negara di bidang pendidikan dan pelatihan, maka akan meningkatkan potensi sumber daya manusia yang terdidik. SDM tersebut memperbesar faktor produksi yang berupa tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan sektor produksi. Yang kedua adalah distribusi. Secara langsung dan tidak langsung akan berpengaruh terhadap distribusi barang dan jasa. Misalnya, pengeluaran anggaran untuk membiayai fasilitas pendidikan paling tidak akan menambah keterampilan sejumlah orang. Yang ketiga adalah konsumsi. Secara langsung dan tidak langsung, pengeluaran pemerintah dapat mengubah atau memperbaiki pola dan tingkat konsumen masyarakat terhadap barang dan jasa yang disediakan pemerintah atau pasar. Yang terakhir adalah keseimbangan perekonomian. Dalam kebijakan fiskalnya, pemerintah dapat memperbaiki dan memelihara keseimbangan perekonomian dan meningkatkan pendapatan nasional melalui target produk domestik bruto atau PDB. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi belanja negara semester 1 2020 mencapai Rp1.068 triliun, tumbuh 3,3% year on year. Kenaikan ini terutama didorong oleh kinerja belanja pemerintah pusat dengan realisasi Rp668,5 triliun atau tumbuh 6% year on year. Peningkatan tersebut didorong oleh kebijakan penanganan COVID-19, di antaranya realisasi kontribusi sosial, iuran BPJS, dan kenaikan tarif kesehatan untuk aparatur sipil negara. Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksi pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 2020 bisa merosot ke -5,1%.
Tekanan tersebut didasari oleh adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang masif di berbagai daerah dalam rangka penanganan penyebaran COVID-19. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.